kesempatan ini Ibu, kami ingin menanyakan tentang, terutama karena terkait besok hari ulang tahun emas PDI Perjuangan. Kami ingin menanyakan kepada Ibu, memimpin partai kan tidak mudah ya Ibu ya. Tentunya Ibu mengalami jatuh bangun dalam memimpin partai ini, dan tentunya dengan ideologi yang Ibu perjuangkan, Trisakti, Bung Karno, kemudian Pancasila dan yang lain, itu juga perjuangan yang tidak mudah. Barangkali Bu, pertanyaan yang ringan dulu Bu, ada peristiwa atau pengalaman yang paling berkesan dari Ibu selama memimpin PDI Perjuangan dalam jatuh bangunnya ini Bu? Sebetulnya banyak peristiwa lucu sebetulnya ya. Jadi umpamanya ya, tapi nanti menyinggung bagian yang diceritakan apa tidak ya. Tapi biar sajalah. Jadi kan saya pernah dipanggil ke kejaksaan. Terus udah nih, ya saya sukarela lo datang. Karena kalau ingat setelah saya masuk ke PDI dan ketika akhirnya di Sukolilo itu dikatakan kemenangan itu berada di tangan saya, dan meskipun tidak diakui, saya kan mengatakan, mungkin saya ingat 15 menit itu sebelum selesai, waktu jam 12 malam kan harus selesai. Itu saya mengatakan, anak wartawan juga waktu itu, ayo panggilnya dulu belum ada Ibu, Mbak ayo bilang sesuatu. Jadi saya ketika keluar mereka taruh saya di atas meja gitu. Di situ saya bilang bahwa secara de facto itu saya ketua umum PDI, de jure belum. Nah, waktu itu saya dapat suara, kalau enggak salah coba nanti di-recheck, 231, terus abstain berapa, lalu yang istilahnya pemerintah atau Suryadi berapa kan. Itu. Nah, itulah sebenarnya yang saya juga sangat berkesan. Waktu itu saya enggak tahu didorong oleh apa ya, karena anak-anak itu sepertinya kumpul di kamar saya seperti putus asa. Jadi saya pikir aduh ini mesti ada jalan. Jadi kok saya ingatnya de facto gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang ini saya bilang nanti jangan ada yang tersinggung. Ketika yang saya dipanggil ke kejaksaan, lalu selama 8 jam saya diperiksa dari pagi jam 8. Ketika jam 8 malam ya saya tanya sama yang menanyakan, seingat saya ada 6 orang atau begitu. Saya bilang sebetulnya apalagi sih yang mau ditanyakan kepada saya, karena saya ini kan seorang ibu. Saya bilang toh kalau memang saya mau ditangkap ya ditangkap saja, tapi BAP-nya saya enggak mau kalau saya dibilang komunis. Saya Soekarnois, saya teken. Terus mereka, oh tidak, panggilnya sudah Ibu. Oh tidak Bu. Nanti sebentar lagi Ibu akan kami pulangkan. Oh saya enggak mau. Nanti saya dipikirnya tersangka gitu. Tapi yang maksud saya cerita ini ada cerita lucu. Itu kan pertanyaannya sebenarnya hanya 1 lembar beginilah kurang lebih. Tapi bolak-balik mungkin untuk memancing saya bahwa ini konsisten apa tidak. Tapi yang lalu saya tidak tahan adalah suatu ketika pertanyaannya ada begini, saudari, ada yang panggil saudari gitu. Saudari, kami dengar mendapatkan bantuan begitu. Bantuan apa? Saya tanya begitu. Uang. Oh, dari mana? Ya, kami tahu dari luar negeri begitu. Terus saya langsung jawab begini. Lah kalau begitu mana dong saya ingin tahu rekeningnya. Lalu saya bilang, masa saya akan menerima dan mereka mengirimnya uang tunai. Tapi ini saya sudah mulai maksudnya apa ya, kesel juga gitu maksudnya.
ini pertanyaan nggak jelas gitu loh. Ya dong, kan logikanya mestinya begitu saja. Ini rekening kamu ada masuk uang segini, enggak ada. Dah. Nah ini yang bikin saya benar akhirnya mungkin sedikit heboh. Jadi ada pertanyaan orangnya ya, itu lucu rupanya mungkin gitu. Karena saya tadi bilang, saya pernah setelah itu saya belajar psikologi. Jadi mereka itu ternyata di senario kan itu ada yang sepertinya lembut, terus ada yang sepertinya untuk nembak itu orangnya kayak kereng gitu ya, ingatnya saya. Ya tapi saya pikir ya sudah, karena mereka nanya begini, saudari pernah dengar dan melihat yang namanya naga merah dan naga hijau? Saya kan diem. Jadi saya langsung maju begini. Saya biasanya kalau istilahnya saya mulai, mereka sudah pada tahu lah. Kalau saya mau emosi gitu, saya biasanya langsung begini. Saya menanya dulu sama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak ibu sendiri pernah lihat naga belum? Saya gitu kan. Jadi mimik mereka itu yang saya ingat. Mau ketawa kan ya? Gimana mungkin kita pernah lihat naga? Lah saya lalu bilang, loh kok bisa ditanyakan pada saya naga hijau, naga merah? Saya belum pernah lihat. Jadi juga kalian harusnya lihat dong, saya bilang. Jadi apa maksudnya? Saya udah mulai kereng. Akhirnya mereka bilang, iya itu seperti sandi. Yang hijau itu Anda pasti kenal sama Gus Dur. Lalu, oh kalau merah itu berarti saya. Jadi saya langsung bilang gini, apa tampang saya kayak naga ya? Gitu. Iya kan? Itu kan gampang. Sudah nih. Jadi saya bilang, saya mulai marah. Saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu itu. Tapi nggak begini, saya marah bener. Itu pengacara saya ada jendela yang, tapi mereka nggak boleh masuk. Itu sempat sampai bilang itu naik, ada yang naik kursi gitu, jadi kayak tumpuk-tumpuk. Saya lihat itu ngapain, karena mereka udah lihat, waduh ibu nih kayak saya sudah mau kenceng gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, kalian tuh siapa sih? Kok saya ditanya, memangnya saya kalau kenal sama yang namanya Gus Dur kenapa? Kalian mau anggap kami berdua nih pengkhianat negara? Mulai begitu saya ngomong, mulai naik. Iya. Tolong dong, makanya langsung saya bilang BAP tadi. Jadi jangan begitu. Mereka tuh pahlawan. Loh, saya aja namanya Soekarno Putri. Tahu nggak Bung Karno tuh siapa gitu? Kalian, yang ini, tahu kalau nggak ada bapaknya Gus Dur, kakeknya Bung Karno, kalianlah yang di tempat saya. Saya sering terbawa oleh emosi kalau jadi bapak saya itu kan sebetulnya mother of tongue-nya itu Jawa lalu Belanda. Jangan bilang Indonesianya baik ya, bahasa Indonesia. Jadi saya sampai ingat banget, kalian itu di Verhoor tahu ndak sama penjajah. Mereka kan kaget gitu. Terus apa? Oh saya bilang ini memang direncanakan dari masuklah seseorang. Dan saya lihat mungkin tuh pangkatnya lebih tinggi, lalu ngasihin kertas gitu kan. Ya saya diam aja. Itu yang saya bilang sambil nunggu itu. Ya kalau memang saya mau ditangkap, sini PAP-nya deh. Tapi jangan saya dibilang komunis loh, saya bukan komunis. Saya adalah Soekarnois. Nah gitu loh. Nah yang lucunya ada lagi keterusannya kan. Jadi waktu saya setelah presiden, yang ingat saya presiden. Jadi suatu ketika hari Adiaksa ya, iya kan. Jadi kan biasa di ruang tunggu, saya kan panggil Pak Jaksa Agung, kan ini kursi saya bilang Pak deket sini gitu. Saya mau nanya, dia waktu deket gitu juga siap Bu gitu, duduk.
orang yang waktu itu meriksa saya ada di lapangan apa tidak ya, gitu kan. Langsung yang namanya jaksa agung tuh pucet. Terus siap perintah. Loh kok siap perintah? Saya nanya ada enggak? Gitu kan. Siap, ada. Ya sudah, saya bilang. Tapi di dalam hati saya, rasanya, dapat hadiah apa? Hore, nanti kamu harus hormat saya. Iya dong, saya kan Presiden Republik Indonesia. Itu yang menurut saya paling apa ya, banyak sebetulnya yang lucu-lucu dalam keadaan seperti begitu. Tapi kalau nanti kepanjangan kan ini banget. Nah tetapi ya dari sisi itu yang ingin saya katakan sebenarnya itu membuat saya dari cakrawala berpikir saya bahwa ini negara harus diurus itu dengan apa ya, dengan sebesar-besarnya yang namanya pengalaman hidup harus ada. Lalu juga tidak bisa kalau hanya berada di artinya laporan saja di menunggu laporan, duduk di meja, tidak mungkin, karena juga yang seharusnya terjadi sebuah pembelajaran yang menjadi pertanyaan saya ketika saya mesti mulai berpikir waktu disuruh masuk partai gitu kan. Saya tuh sampai mikir begini, sebetulnya kenapa sih yang namanya waktu itu ada yang namanya desoekarnoisasi, dan itu sangat efektif pada waktu itu loh. Saya tuh mikir sebenarnya kenapa ya, kan gitu. Nah ini kan tidak sampai membuat orang ya sepertinya tanda kutip mengalami rasa ketakutan loh. Terus saya pikir kok bapak saya rasanya orang baik gitu ya. Nah kalau seperti ini tolong jangan subjektif. Ibu kalau ngomong gitu tentu saja Bung Karno bapak saya. Loh itu banyak dulu saya dibilang begitu. Saya hanya bilang lah saya mesti keluarnya dari anaknya siapa. Itu banyak itu. Nah dengan demikian menurut saya aduh ini betul sebuah destruksi ya, destruktif dari kebangsaan kita sendiri gitu menurut saya. Nah makanya kalau saya kok ditanya kenapa sih kok ikut ininya Bung Karno, bukan saya ikut-ikutan, saya belajar, saya putar otak saya. Selalu pertanyaannya adalah mengapa, dan lalu saya membandingkan, dan pada kenyataannya saya menarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah kesalahan besar menurut saya ketika kita mengalami sebuah pengalaman dengan disebut desoekarnoisasi itu kita setback menurut saya. Jadi setback dalam segala hal saja. Mungkin kalau fisik barangkali tidak, tapi dari sisi pandangan berpikir, mengolah batin, itu saya pikir menjadi hari-hari yang sekarang ini sedang kita alami. Menurut saya begitu. Terima kasih Bu Mika. Ketika itu tadi cerita tentang Sekolilo, kebetulan minggu lalu itu kan saya kebetulan membuka arsip di Kompas, arsip foto, dan di Kompas itu ada foto itu waktu bicara tentang bahwa saya ketua umum PDI itu waktu itu. Kalau setelah pakai megafon itu ya Bu. Apa? Pakai seperti pengeras suara. Ada fotonya itu sangat bersejarah menurut saya foto itu. Loh iyalah. Waktu itu ada di kamar ibu di asrama di Sekolilo, itu ada di fotonya di Kompas. Kebetulan saya juga ketika saya melihat foto itu dan saya melihat perkembangan PDI sampai sekarang, ini kan PDI termasuk menjelma di partai yang 5 kali pemilu reformasi, PDI 3 kali memenangkannya. Lalu banyak kepala daerah,
pemimpin juga hadir atau dilakukan oleh dari PDIP gitu. Nah, pertanyaan saya ketika dalam perjalanan itu kira-kira apa sih Bu resep Ibu memimpin partai yang bisa sampai seperti ini, bisa besar, menggunakan banyak pemimpin, lalu bisa menangkan pemilu seperti itu? Ya karena aim tuh apa yo? Tujuan. Jadi kayaknya kan saya tuh nggak ngoyo ya. Artinya mungkin bukan mau menyombongkan diri dari hidup, artinya dari saya lahir itu saja disebut sudah anak presiden. Itu ada loh pengumumannya. Saya tidak tahu ya. Saya simpen di mana, coba Santi cari gitu. Jadi iklan dulu itu kan rupanya pakai iklan. Saya dapat dari siapa lupa. Nah itu coba tanya lagi gitu. Oh pengumuman loh, kan dulu presiden aja paduka yang mulia gitu. Dengan mengucapkan rasa gembira apa begitu. Paduka yang mulia, Presiden Republik Indonesia. Ingat saya gitu kurang lebih. Telah lahir gitu anak perempuan gitu bla bla gitu. Jadi saya pikir dengan begitu mungkin ya membuat saya itu melihat apa sih berpolitik itu mungkin beda ya sama orang ya, karena artinya apa, kembali saya tidak berniat menyombongkan diri ini, karena kalau dilihat anak presiden yang lahir itu di istana itu hanya dari bapak saya loh, presiden pertama Republik Indonesia. Dengan segala hormat saya pada yang lain, nggak ada loh yang melahirkan di istana. Coba saja lihat kalau saya ini ngomongnya bener nggak gitu. Sudah gede-gede semua. Jadi tidak merasakan sebuah kehidupan, perjuangan dan lain sebagainya. Bahwa ketika bapak saya setelah proklamasi dijadikan presiden, baru juga merdeka, terus pemerintahan saja sudah harus pindah ke Jogja. Saya satu-satunya yang lahir di Jogja dan itu yang saya cerita. Mana ada first lady pergi ke pasar. Saya waktu hari ibu karena di Bengkulu dimintakan memberikan masukan mengenai siapa Ibu Fatmawati. Jadi saya bilang ibu saya itu dulu. Mengapa kata ibu saya itu hampir saja keguguran ya. Karena ibu saya itu kan waktu itu sampai ada sebutan serangan 1 Maret segala. Jadi waktu itu kan Jogja juga dihantam ya oleh Belanda yang waktu itu bebarengan masuk dengan sekutu kan. Makanya mesti tahu sejarah begitu. Jadi ibu saya itu kan ini bikin dapur umum di istana begitu, dan beliau itu karena kebetulan orang Bengkulu. Orang Bengkulu itu orang Sumatera kan senang makan ya, senang masak ya. Jadi kelihatannya tidak mau kalau bahan itu tidak dipilih sendiri, karena mungkin beliau sangat, kalau mungkin ibu saya itu sekarang kategorinya itu chef ya, itu pokoknya top deh. Makanya kenapa bapak saya jatuh cinta barangkali ya. Jadi itu nggak mau. Jadi naik andong ke pasar apa itu Bringharjo ya. Iya nyari sendiri bahan-bahan, tentu ada yang ikut tapi nggak mau suruhan. Masak sendiri, membuat ini apa namanya nasi bungkus ini beliau cerita sendiri untuk dikirim ke pejuang-pejuang gitu. Nah begitu kan. Jadi kan menurut saya menjadi mempunyai, dan saudara-saudara saya pun demikian kan, terdidik oleh seorang tokoh bangsa, ibu saya bilang juga begitu, yang pada waktu itu enggak ada kepikiran, mungkin kalau sekarang ya, saya enggak tahu ya, barangkali semakin pragmatis ya, orang pengennya, oh kan kalau keren ya, barangkali loh, ini harus di-quote dengan benar ya. Nanti kalau pada tersinggung semua ngamuk sama saya semua. Barangkali. Karena tidak ada
pengalaman lahir batin yang seperti saya rasakan. Jadi sekarang itu saya suka bilang kehidupan, saya bilang pada Pak Jokowi, kehidupan istana itu magrok-magrok loh Pak. Siapa sih yang nggak mau tiap baru melangkah satu langkah siap. Oh gitu, kan gitu. Saya yang ngalami, karena saya pernah wapres, presiden, tapi saya juga waktu ikut bapak saya ya dikawal dari bayi, karena ini anak presiden gitu loh. Sehingga mungkin itu yang agak beda ya, yang seharusnya, jadi bagaimana ya susah juga kan. Apa akan ada presiden yang baru menikah, walahu alam, sehingga anak-anaknya akan lahir di istana, mungkin akan merasakan. Tapi menurut saya mungkin lain ya, karena sekarang kita sudah merdeka. Siapa yang jadi RI 1 terutama itu mendapatkan begitu banyak fasilitas dari negara. Dulu mana ada pas pampres, tidak ada. Yang ada itu bapak saya di Jogja, saya sangat ingat, hanya dikawal oleh polisi bersenjata begitu. Setelah tahun 50 kembali, ini semua diboyong, dibentuk namanya detasemen kawal pribadi, itu semuanya adalah ngobrik yang cikal bakal dari Brimob gitu. Nah ini kan banyak yang karena desoekarnoisasi itu ditenggelamkan, padahal ini bagian daripada sejarah bangsa. Itu yang saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti. Tapi saya kira kalau cerita di balik cerita, saya pikir kalian mengerti lah seharusnya. Why? Ada desoekarnoisasi begitu loh. Apalagi ya. Nah mungkin itu seperti begitu. Saya minta dengan sangat, karena ini masalah kebangsaan. Untuk generasi muda, saya bilang pada Pak Jokowi, apa sih generasi muda di sekarang disebut apa? Why apa waktu itu milenial? Ngerti nggak sih dia datangnya dari mana menjadi yang namanya warga negara Indonesia? Saya kalau ngomong sama Pak Jokowi udah seperti adik kakak aja. Karena saya bilang, iya ini kan harusnya ditimba. Kalian mau kemana? Hanya ada presiden, saya bilang itu aja yang diperlukan, yang sepertinya diperguncingkan terus. Saya bilang no, ini kan harus meneruskan bangsa ini. Tapi kan kalau anak mudanya tidak dibuka dari sejarah A sampai Z, ini kan nggak ada. Begitu loh. Nah, kenapa sih yang namanya seorang Bung Karno hanya capnya yang saya akhirnya toh juga ini Pak Basara boleh nanti nerangkan, akhirnya toh dapat di anulir yang namanya TAP itu ya, tapi kan kok nggak ada koran yang masukkan bahwa di situ TAP MPR tahun berapa? 533 tahun 67. Nah, itu nggak ada. Maksud saya gini, sejarah itu saya bilang pada mereka, historia, kumpulan para sejarawan, sejarah itu adalah hidup masa lalu. Jadi kamu mesti nulis yang benar, nggak bisa disimpang siurkan, saya bilang. Tapi kan kita diam ya, mungkin kita memang bangsa, dulu kalau bapak saya pidato kan bangsa tempe gitu. Saya ketawa sendiri. Kenapa dibilang, kan masih kecil tapi saya udah dengar, kenapa bangsa tempe ya, padahal tempe kan enak dimakan ya. Nah seperti itulah, tapi itu kenyataan loh, karena saya diajari oleh seorang pemimpin yang mengatakan kalau kamu berkata-kata, sampai saya tuh mikir kerongkongan opo, kamu mangga kalau nanti ngomong harus ingat kerongkongan siapa yang bicara gitu. Saya tuh udah mulai dididik dari SD. Oh, potok ngomong kerongkongan apa. Terus lama-lama saya mengerti, oh maksudnya itu orangnya. Nah, kalau orangnya itu karismatik gitu, seperti bapak saya kan, saya ingat banget itu kan dulu RRI ya di situ tuh
apa tuh namanya, dekat Hankam itu toh, iya toh, RRI toh Solo. Itu kalau bapak saya mau pidato, saya kalau dari sekolah pulang lewat situ, kan dikawal, saya bilang saya anak presiden dikawal gitu. Iya, itu orang udah penuh karena pakai corong yang apa sih, gede gitu toh. Ada toh dulu. Apa toh? Tukang becak segala udah nggak ada deh, orang bisa naik becak, semuanya nongkrong di becaknya ngomongi itu bapakku pidato. Jadi kita melipir gitu pulang. Aku inget gitu kan, wah memang bapakku nih karismatik gitu. Nanti jangan lagi, ya terang aja Mbak bilang gitu. Ayo, kalau mau betul berjujur kata, siapa orang yang bisa nyaingi dia? Nggak ada. Dari ngomongnya orang, beliau ngomong di mana itu, Kongres kan sampai standing ovation. Coba menurut saya orang terjajah ya, aku pikir ditepokin orang barat gitu, wah rasanya saya seneng banget gitu. Itu kan membangun senyawa kita gitu loh. Lah iya, jadi punya fighting spirit gitu. Nah kalau ditanya kenapa sih caranya ibu, resepnya apa bangun PDI dan lain sebagainya. Karena yang ikut saya tuh tahu bahwa ibu ini bertanggung jawab, nggak akan melarikan diri dia gitu. Waktu Sukolilo, di Sukolilo pada nanya kan, karena saya tahu senarionya itu mau apa gitu. Waktu itu, karena apa, anak-anak kecil-kecil itu yang ikut saya, kamar saya toksek, ada foto saya juga lagi ada di tempat tidur, karena praktis saya boleh dibilang tidak bisa tidur. Kamar saya itu tempat pertemuan, mereka datang dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya satu tanya sama saya, Mbak, kalau ada kejadian apa-apa, Mbak mau duluan pergi apa enggak? Saya sama kalian. Waktu itu Pak Bimantoro, mungkin tahu, boleh diwawancara dalam bagian ini, datang bawa opo itu namanya ya, polisi yang mobil polisi tutup itu opo namanya, saya suka gitu kalau sama kendaraan. Opo belum ada kok ya, ini Barakuda opo ya, takon wae lah. Minta saya untuk mau dibawa. Saya bilang, loh Mas, saya panggil beliau Mas. Terus kalau saya ini anak-anak ini bagaimana? Saya bilang, aduh Mbak, gitu katanya. Saya tahu kok rencana kalian, saya langsung bilang begitu. Senarionya saya tahu, makanya saya tinggal di sini. Udah Mas, sana pergi yo. Cuman tolong aja ya, saya bilang, jangan polisi itu ikut-ikut loh. Tahu sebenarnya apa yang mau terjadi. Nah, jadi anak-anak kecil-kecil itu yang mungkin sekarang udah pada tua-tua, sahabat tua sama saya. Apa? Mereka itu saya suruh begini. Kan itu gedung Sukolilo tahu toh? Umpamanya kalau ingat kan gedung-gedung gitu ya. Nanti kan ada daerah apa tempatnya di situ. Di situ tuh setiap itu ada apa namanya? Sospol zaman dulu tuh apa namanya? Asospol apa ya tiap itu. Jadi di tiap gedung itu tapi itu kan pinter banget mereka. Mereka itu mata dan kuping saya. Jadi dia bilang, Mbak, rupanya di gedung kita itu asospolnya itu ya ada loh Mbak, sama ini Intel gitu. Oh gitu, ya udah menang baik gitu. Pokoknya udah tahu gitu. Udah nih. Jadi tiap kali kan mereka kasih laporan. Jadi saya kelihatannya di kamar aja gitu. Jadi suatu ketika, Mbak, itu kenapa sih kita lihat di bagian lapangan itu kok ada bensin sama anduk itu loh, anduk apa sih namanya? Ada tuh anduk. Enggak apa dulu anduk itu, ada anduk putih gitu loh. Apa itu loh? Apa ya, saya ingat tapi lupa nama. Terus aku bilang gini, apa kita mau dibakar ya Mbak? Saya kan selalu menenangkan.
Lah ngopo kok kita mau dibakar kayak sate, aku bilang. Wes ngene wae lah, jupuken nanduke. Saya suka bahasa Jawa ya. Jupuken nanduke, bensinnya itu kamu ini buang iku apa dituang itu ke rumput. Nah, yang jirigen itu ditaruh di jirigen. Jirigennya mbok kowe golek ono tempat di yang nggak akan ketemu orang. Gitu ya, Mbak. Gitu wae kok susah amat gitu aku bilang. Padahal di sini saya ya sebetulnya udah kedat-kedut gitu. Loh lah iya loh. Akhirnya udah terus ketika menunggu jam 12 itu toh setelah saya ini kembali lagi jadinya. Itu apa namanya? Saya langsung bilang, "Masuk kamar semua. Kunci kamar. Tidak ada siapapun yang ngetok boleh dibuka. Kamu udah siap-siap seluruhnya. Nanti tunggu sampai jam 12. Kalau jam 12 saya nggak ngasih arahan, kamu tetap tinggal. Kalau nanti gaya pemimpin toh, iya dong. Kalau nanti setelah jam 12 nggak ada apa-apa. Nah begitu ayam berkokok, siapa yang bisa paling dulu keluar? Keluar apa? Boleh, aku bilang pulang kamu semua. Gitu loh pertanyaan saya. Boleh sombong kalau ini saya. Ada nggak pemimpin kayak gituan? Saya mau nanya, tolong sebut. Itu tanya kalau nggak percaya boleh. Masih ada Komar, Sopo, Rahmat, si Brengoski, Rudi, banyak yang ini. Yang masih kalau cerita sekarang guyon-guyon ketawa-ketawa. Kalau dulu nggak ada mbak gitu, koyo apa kene ya kocar kacir, gue bilang. Untung gue tahan. Saya kalau ngomong udah lu gue udah Jawa, pokoknya hayo aja. Betul. Belum lagi kalau dipikir orang irian itu maunya bunuh orang aja kan. Teriak-teriak di kamarku aku menang deh. Udah teriak aja kamu semuanya apa maunya pokoknya panggil apa doh. Iya di kamar saya gitu. Nah yang lucu suatu ketika udah jadi keterusan. Nah ini nggak tahu mau dimasukin apa nggak seizin saya. Kayaknya nggak perlu deh. Jadi udah bener kan tadinya udah mau kaos gitu. Mau dibikin kaos. Ya akibat saya sudah perintahkan pada masuk ke dalam. Ada intel dia itu selalu ngikuti saya. Saya tahu anak muda. Kesian deh. Jadi kamar saya namanya Siri depan tuh intel. Jadi kalau mau mandi saya buka dulu kamar. Duluan siapa. Nanti kadang-kadang saya keluar bukanya, tahu-tahu dia buka pintu. Kadang-kadang saya ngintip sengaja dia udah keluar kepalanya, saya buka pintu. Ya tapi kalem ya, selamat pagi Pak gitu. Saya bawa ember, bayangin mandi pakai ember. Karena airnya di itu Sukolilo keruh. Iya, ada tuh fotonya ntar kasihin. Aku lagi ada anduk lah apa. Jadi ya sudah saya pikir ya udah niat mau diapain. Nah itu apa? Si adik itu dia tuh nggak di situ kamarnya. Jadi saya lihat dia tinguk bingung toh. Saya geret aja dia masuk kamar tak kunci. Saya duduk gitu aja. Terus kan kayak apa ya? Kayak gitu orang kali ya. Linglung. Udah kamu diam aja. Nanti kalau kamu udah selesai kamu keluar di kamar saya nih. Orangnya sopo udah lupa aku. Nanti kalau kamu diperiksa bilang saya ditangkap Bu Mega di kamarnya. Jadi saya benar loh. Nanti kamu jadi nggak bisa melaporkan ini dong. Senario yang tidak berjalan dengan baik. Udah nih. Nah terus suatu ketika udah selesai toh. Saya diundang dia menikah. Terus bilang tolong dong Mbak kalau bisa datang. Oh ya aku datang. Ingat banget saya di balai kota situ. Nah sudah itu jadi lega lah dia karena dia bilang saya sebetulnya kenal sama Mbak Mega gitu. Jadi nah itu peristiwa yang menurut saya lucu tapi ya menegangkan juga. Nah yang lucunya terus waktu
duduk-duduk ketika di ini pernikahannya itu ada satu mungkin bos dia bilang kalau boleh nggak saya ini ngobrol. Oh boleh aja kan udah liwat. Jadi nanya gini, itu lagi yang lucu, kok bisa ibu, katanya panggilnya udah ibu benernya ibu tuh punya ilmu apa toh? Oh, lo kok pakai ke ilmu nih ada apa toh? Aku bilang, lah kami itu menyadap atas bawah samping kiri kanan kenapa nggak masuk ibu? Mosok sih? Aku sampai bilang saya nggak tahu. Kok pakai ilmu? Iya lu Bu, ampuh banget. Saya sendiri jadi dalam batin keren dong gua. Orang saya nggak tahu dia sampai gitu, serius banget. Nah itulah hal-hal yang saya alami. Jadi kalau ditanya apa sih resepnya lahir batin, mesti bonding yang namanya sama rakyat, bukan hanya mempergunakan namanya, itu buktinya. Saya nggak tinggalkan mereka, tatak aja saya. Lah iya, kalau sekarang kan banyak kan, aduh udahlah. Yo apalagi. Sebagai tokoh bangsa yang sudah lama memimpin PDIP dan juga seorang negarawan, cita-cita dan harapan ibu yang masih ingin diperjuangkan baik untuk partai maupun untuk bangsa ini apa? Kalau saya sih sangat mudah sebetulnya, makanya kembali saya tadi bilang itu kan cakrawala berpikir. Tapi kan kalau saya cakrawala berpikir saya memang saya baca apa yang Bung Karno inginkan dan para pejuang yang lain. Yang kulminasinya itu kan memang mengapa sih Pak Jokowi sampai suruh saya mimpin BPIP. BPIP itu kecil loh, tadinya aja saya sampai ya maaf. Bilang Pak Jokowi ini niat apa enggak tahu Pak. Masa namanya UKP PIP, unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila. Jadi waktu itu saya kan Pak Pram yang suka apa ya, kayak menenangkan saya gitu loh gitu. Kalau saya suka nggak bener sekarang ya saya ngamuk gitu. Terus Bu udah diterima dulu lah, ya wes dilantik udah tau 3 bulan. Waktu itu kan yang ketuanya Yudi Latif itu. Terus saya bilang setelah dalam ininya perpresnya ini apa 3 bulan harus lapor. Saya lapor, Pak kalau masih UKP PIP saya mau mengundurkan diri lah. Lah itu Bapak tahu nggak sih unit? Masa nggak tahu di struktur unit tuh kalau nggak salah mau 2 ke 3 deh nemplek gitu. Terus kalau saya mau ngomong sama menteri kali saya boro-boro dirjen mau ngomong sama saya. Terus beliau tengok saya inget banget. Terus kalau usulan ibu ya badan lah. Kalau badan itu langsung ke bapak loh. Nggak ada yang boleh intervensi. Ini ideologi Pancasila loh Pak, aku bilang. Sekarang anggotanya cuma 600. Ya udah aku bilang nggak apa-apa. Pokoknya saya bilang nama BPIP saya, fighting spirit kamu mesti punya loh. Ini ideologi Pancasila loh. Siapa yang nggak ngerti Pancasila? Ya itu saya mulai tahu. Udah nggak usah ada di sini gitu, baik. Dibanding BRIN ini kan juga saya dipaksakan sama Pak Jokowi. Jangan dipikir saya mau. Saya bilang Pak, aku kan udah BPIP partai. Kok BRIN lagi? Itu saya lagi pergi. Toto Pram lagi nelpon, Bu ditunggu presiden. Ngopo? Ibu mau dilantik. Lantik apa sih lagi? Aku bilang. Betul. Kan mau dibuat BRIN. Kok nggak ngomong sama saya? Udahlah Bu pulang aja dulu gitu. Udah. Itu dilantik. Langsung saya nanya. Ini benernya apa tau BRIN? Ternyata kan Badan Research Inovasi Nasional gitu. Iya saya maunya ibu. Bapakku suka ngono kulumbo, ya aku tidak ngomong dulu. Ini 16.000, bayangin. Sama BPIP 600, ini 16.000. Kebayang nggak? Kalau saya ini emang kepingin kuasa, mana mau aku ngurusi ngono. Tapi ini kan saya lihat, ini kan demi bangsa dan negara. Iya, disuruh presiden saya, oke, aku bilang hormat. Bos, lo gitu dong mestinya.
Ini kan enggak, ini yang saya galau. Nah, ayo po terus dah. Nah, Ibu tadi, Ibu menarik ya, Bu Mega cerita bahwa pemimpin itu lahir batin bonding dengan rakyat. Ya. Dan Ibu menunjukkan itu dengan perilaku Ibu, Pak. Hmm. Bukan cuma sekedar kata-kata. Tapi mungkin Bu bisa eksplorasi lagi Bu lebih dalam. Kepemimpinan, Ibu kan banyak melahirkan ya, kepemimpinan baik di legislatif, eksekutif, yudikatif. Sebetulnya apa sih Bu turunan kepemimpinan yang Ibu harapkan yang lahir di negeri ini seperti apa? Ya, makanya sebenarnya kan kita kalau melihat dari tadi kalau saya bilang saya menyebut cakrawala berpikir tuh karena mesti bayangan saya tuh lebar gitu loh. Dianya saya nggak akan berpikir kalau seperti orang sevisioner bapak saya gitu loh. Kalau situ baca yang namanya bukunya itu atau bukan buku itu kan sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan beliau ya di bawah bendera revolusi. Jadi itu kan beliau saya sangat tahu dari umur 16 itu mengolah pikirannya sehingga menurut saya sebuah hal yang luar biasa ketika seseorang, nah saya kan ketemu juga seperti Nelson Mandela itu sama, jadi orang biar dikurung gitu, kalau ininya dipakai dan ininya itu diolah gitu, itu bener membuat nggak sempit gitu, jadi berkembang gitu loh kemana-mana itu dengan inspirasi dan lain sebagainya begitu. Nah itu tadi yang saya bilang, aduh ini kalau bisa berjalan terus, iya pikiran-pikiran yang saya bilang terkulminasinya ketika hari lahirnya Pancasila, karena di situ bertemu kan semua istilahnya pemimpin pejuang bangsa. Coba situ, saya ini sampai pernah ngomong sama Hasto, Tok lo pikirin cara dulu itu kayak gimana. Aku tuh mikirin gimana ya caranya dijajah untuk memberitahukan bahwa 1 Juni harus kumpul untuk membicarakan apa dasar negara kita. Bener nggak? Kebayang nggak situ? Mau naik kapal? Kapal lopo? Berapa lama? Kapal terbang? Nggak ada. Dimata-matai. Mau tulis surat, pakai telegram, yo. Ya cari dong itu. Saya sampai bilang gitu-gituan tuh kayaknya apa sih detail, tapi kalau bagi saya itu sangat berarti. Kok bisa? Tapi saya akhirnya membuat kesimpulan sendiri karena mereka ingin merdeka. Nah anak muda sekarang, kalau saya lihat ada yang ngomong ya udah merdeka ngapain mikirin merdeka. Saya mendidik anak saya, boleh nanya Mbak Puan cucu saya, siapa yang bisa saya didik? Suruh pergi ikut ke taman makan pahlawan dari kecil. Untuk apa? Untuk dia sendiri bertanya, ini sebenarnya sopo? Saya suruh dia bawa itu, saya selalu bawa apa? Untuk nyekar. Itu bunga berlebih. Terus saya suruh cari nisan yang tidak ada nama. Itu memberikan sebuah pembelajaran bagi berkembangnya pikiran nasionalisme dan kebangsaan. Benar, akhirnya dia bertanya, Mbak Puan segala waktu kecil, kenapa itu nggak ada namanya? Kenapa kok dia ditaruh di sini? Nah, itu kapan kita akan begitu lagi? Saya sudah ngomong sama Menteri Pendidikan bahwa ini perlu. Gak bisa asal nerima kayaknya sudah aja. Nanti juga dianya insaf. Orang buktinya nggak begitu kenyataannya. Kan sebenarnya apa sih? Karena ya itu tadi destruktif daripada ketika desoekarnoisasi itu dilakukan. Maksud saya seperti kalau Orde Baru itu umpamanya nggak ada senario perintah untuk desoekarnoisasi, mungkin nggak kayak begini loh. Tapi itu benar loh, berjalan loh, sangat berjalan. Nanti kalau dipikir saya bohong, banyak sebetulnya orang yang ngalami saya, seperti saya, kakak-kakak saya,
anak-anak yang masuk ke GMNI itu tiba-tiba nggak boleh kuliah. Oh, lu saya mikir saya kan diadili. Kalau saya ngomong gitu saya ketawa sendiri. Senat mengadili di Pajajaran. Padahal senatnya waktu itu ya memang gitu toh. Ini dikuasai istilah kami gitu sama HMI. Karena dulu kan ekstrakurikuler boleh masuk organisasi yang afiliasinya politik gitu. Saya GMNI, seperti Bang Akbar itu HMI gitu kan. Iya, saya bilang ini senat bukannya ekstrakurikuler. Saya bilang itu pidato, mungkin pidato politikku. Loh kok kalian juga bukan dari organisasi saya, kok ngadili saya? Itu gara-gara katanya PNI pecah. Itu apa? Fighting spirit yang sekarang nggak ada loh. Nggak ada dalam artian gini loh, ini anak-anak saya kan sering saya omelin. Kamu mau hidup lebih baik silahkan lah. Saya nggak pernah bilang kamu nggak loh hidupmu masih miskin, ya nggak ada loh. Gitu loh. Hei, kok susah amat ya sekarang. Kalau menyuruh kayak gitu tuh loh. Udah begitu urusannya. Tadi pagi saya dikasih tahu yang urusan ini. Apa sih pertemuan apa ikut yang itu kan iya siapa yang ngomong sama saya, lu saya bilang ya biarin aja kalau mau ketemuan itu ya ntar kita lihat aja mau apa sih hasilnya lah. Terus kita yang dikucilkan karena kita setuju, nggak ditanya kenapa sih setuju enggaknya, tahu-tahu begitu ya itu kan politik praktis. Padahal itu kan urusannya konstitusi, Mahkamah Konstitusi gitu loh. Kan gimana ya lucu buat saya. Emang kok langsung jadi ya saya kan mungkin inginnya apa sih supaya ibu gini. Ya diam aja deh. Ya kita boleh dong berpendirian. Nah, kalau saya nggak setuju kan mesti ditanya, wah ibu nggak setuju. Ya nggak ada yang nanya ya aku menang baik no. Gitu baik. Lah ngapain mesti gembar-gembor. Loh juga supaya dia juga kalau ditanya kenapa kamu nggak setuju gitu. Ya tolong dong kamu juga ngomong no. Banyak hal yang sekarang saya lihat itu sangat apa ya. Sangat short minded gitu loh. Lembut terangin aja nggak apa-apa loh gitu, nggak setujunya kenapa, setujunya gimana gitu. Gitu loh. Nah iya. Ayo. Makasih Bu, yang masalah ketua umum partai itu, Hah? saya membahas masalah pertemuan ketua umum partai. Ibu cerita itu sebenarnya mereka itu sebenarnya menunggu sikap PDIP. Oh saya tahu, makanya kenapa saya nggak mau komentar, nggak baik. Aku dibilang diem aja. Loh memang aku punya mulutku dewe kok. Lo kok suruh nuruti orang lain. Ya diem, aku mau diem mulutku diem. Orang saya suka sampai guyon nih mana nih. Tahu nggak sih aku nih udah capek ya kalau ada teknologi copot mulut saya bilang. Betul tanya ini guyonan saya. Jadi mulutku udah tak suruh, ntar kamu ngomong ini bla 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 bla. Nah nih aku duduk enak-enak gitu. Nih suruh ngomong gitu. Tadi aja saya ketawa-ketawa nonton TV di Jepang itu udah bisa bikin teknologi robot semakin halus. Waduh orangnya cantik. Udah gitu gerakannya saja sudah bisa main mata gitu-gitu. Terus saya pikir, oh ini lumayan nih kalau mulutku bisa gitu. Tadi, iya sebelum ke sini saya lihat, saya kan tenang lihat di berita supaya nggak kuper gitu. Wow, aku bilang, nah itu. Nasi pidatonya tapi nggak akan sama kayak ibu. Apanya? Kalau ibu kan, wah berapi-api kalau pidato. Loh lah iyalah. Itu kan yang anak-anak kelihatannya pada seneng karena katanya membangkitkan semangat juang. Loh lah iyalah kalau aku kayak keputren piye ngono. Loh orang intinya memang ingin memberikan selalu bahwa kamu ini harus berpikir sebagai sebuah bangsa yang apa ya. Aduh Indonesia ini kaya raya gitu. BRIN itu sekarang aja baru 1,5 tahun. Saya sendiri sampai pusing karena seperti kurang tangan. Apa? Wow, kira-kira yang kita punya itu loh. Karena begini, nah itu tolong deh, nanti Kompas pergilah ke BRIN.
Karena saya suruh apa? Sampai Pak Bambang Kesowo saya masukkan lagi. Karena dia itu dokter haki. Hak atas kekayaan intelektual. Jadi saya bilang, aku perintahkan kamu apa? Semua yang namanya barang Indonesia, pokoknya urusan belakangan, harus dipatenkan dulu. Banyak banget loh kita dicolong orang, aduh aku sampai gemes banget. Nah ini kan yang lagi terutama plasma nutfah kita. Aduh ternyata ribuan, bukan, kali jutaan, belum semua. Belum lagi ini kita, lautan kita kan. Jadi kita juga mesti membangun sebuah kebanggaan dan pengertian yang dalam bahwa Indonesia ini satu-satunya negara archipelago di dunia loh. Karena apa? Negara kepulauan sih ada, tapi kan cilik-cilik. Kalau kita lihat luas kita, lautan kita, lo kok gitu anak-anak tuh suka kadang Amerika, aduh pusing. Bukan saya nggak suka Amerika, enggak. Kamu tahu nggak sih Amerika tuh benernya terbentuknya? Dulu itu kan buangan Inggris yang mungkin kalau di kita barangkali saya nggak tahu hukumnya ya, kan dibuang-buang gitu aja. Lah itu mbok sampai sejarah, saya bilang sama Pak Nadiem, sejarah dunia, sejarah Indonesia harus masuk kurikulum. Kita aja dulu gitu. Nah itu yang desoekarnoisasi. Kenapa mata pelajaran yang ternyata menurut saya sangat berguna pada saya sendiri sampai hari ini, civic. Civic itu kan kompilasi dari ketatanegaraan kita, kepemerintahan kita loh. Sudah dah. Wes apa nih? Terima kasih banyak Bu. Saya setuju sekali dengan Ibu yang masalah kalau kita hanya berpikir pendek itu ya. Dalam politik kalau fighting spiritnya juga banyak dipertanyakan pada ini. Kalau boleh tahu Bu, dalam kondisi seperti ini kira-kira kita perbaikannya dari mana ya? Selain dari misalnya tadi disebut pelajaran sejarah atau ada hal yang lain. Ya, tentu kalau dari sisi apa ya, faktualnya dan fisiknya itu memang harus begitu, harus diajarkan kembali Pancasila, itu isinya apa saja, lalu yaitu tadi yang saya bilang. Nah makanya saya diskusi sama Pak Hasto, akhirnya Pak Hasto bilang, waktu Pak Hasto kepingin ambil doktor geopolitik, saya kan bilang, kamu jangan malu-maluin saya loh, ntar kalau kamu nggak bagus, nggak usah dah Pak Basarah Pancasila gitu, karena ini sebuah kebutuhan. Jadi memang di lingkungan keluarga PDI Perjuangan itu saya memang tidak memaksakan, tapi membuka wacana berpikir bahwa hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan. Jangan kalau anak-anak kita saya lihat nanti masalah hukum gitu ya, menurut saya wes kakean dah. Iya, terus seperti masalah ekonomi gitu. Lalu pernahkah ada, saya tidak tahu, disertasi yang mengambil ekonomi kerakyatan atau ekonomi Indonesia kayak opo begitu kan? Toh pasti bukan berarti tidak boleh ya. Itu membuka cakrawala berpikir yang saya bilang. Semua cucu-cucu saya ingin sekolah keluar, saya izinkan. Tapi saya bilang pada mereka, kamu tidak boleh lupa akarmu dari mana loh. Kamu adalah orang Indonesia yang beda sama orang asing loh. Dan negara kita pernah dijajah sekian lama, itu sampai saya pikir kok kayak jadi nikmat ya orang Indonesia dijajah katanya 3,5 tahun. Dari persoalan 3,5 tahunnya saja saya suka menanyakan, benarkah yang sebutan 3,5 tahun tuh kok kayaknya enggak juga ya? Apa terhitung dari di sini di entah bukan dijajah ya apa ya, mungkin didominasi begitu, mungkin dari tahun segini terus ini dihitung terus masuk 3,5 tahun, ya itu ahli sejarah ya gitu loh. Jadi ya memang
Yang sekarang itu sering tidak terjadi adalah konsistensi sama fokus. Nah, seperti contoh, waktu tahun piro itu, rakor ya, yang aku meminta untuk mengamandemen 1 kali saja, yaitu supaya MPR itu menjadi tertinggi. 2020 pernah, 2016 pernah. Ya itu waktu apa ya? Kalau 2020 kan setelah ada keputusan kongres kelima, terus kita rakernas pertama kan bulan Januari. Tapi sebelumnya 2016 kita juga sudah mengawali. 2016 itu tema rakernas tentang pola pembangunan semesta berencana. Nah itu kan karena apa? Karena saya melihat kan dulu waktu zaman Orde Baru kan memang benar sentralisasi. Makanya begitu bisa terjadi reformasi itu kan jadi ada bagian yang menurut saya itu euforia gitu. Jadi saya bilang saja sama Mas Dur, Mas bener reformasi ku poto, saya ngarep di reformasi ku poto Mas, hati-hati loh saya bilang gitu sama beliau. Ya nanging kan Mbak wis dituruti baik kan, kalau saya sama dia banyakan Jawa gitu. Lo turuti ntar kebablasan loh. Nah bener tau, saya juga bertanggung jawab lah kami fraksi. Tapi ingat dong kedodoran, kita kan habis diserang 27 Juli waktu itu. Terus kan mulai bergulir untuk sampai pada tingkat reformasi. Nah reformasi itu kan maksudnya itu yang saya pikir. Jadi ya inilah ceritanya sampai sekarang ini yang sangat saya waktu terjadi begitu tapi tidak bisa saya tahan, yaitu ketika MPR itu diturunkan sekarang tuh sama. Karena menurut saya kan apapun juga beda sudah. Itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang di sini itu DPR. Kalau dulu kan utusan daerah, terus fraksi ABRI. Nah itu sekarang golongan, nah sekarang DPD dan DPR. Lah kalau untuk teknis saja MPR ini akan bersidang, kan kayaknya jadi susah banget loh. Iya dong, nunggu dulu toh DPR, DPD ini. Nah itu waktu itu saya minta untuk begitu. Langsung semua mengatakan nanti akan seperti membuka kotak Pandora lah. Saya sampai mikir, kok pikirannya aneh-aneh. Orang jelas saya bilang 1 kali amandemen hanya menaikkan kembali yang namanya MPR menjadi tertinggi. Kenapa? Karena sudah pada kenyataannya ketatanegaraan kita itu ya begitu, dan itu menurut saya saya pikir dari kesejarahan kita gotong royong dengan nini mama dan segala apa kan ada itu. Sumatera Barat aja yang begitu aja masih dengan nini mama lah segala. Jadi kan itu memang tempat kita kumpul gitu loh. Lah kalau sekarang, nah sebagai sebuah ini wacana ya, kan ada keinginan DPD untuk setara sama DPR. Saya sampai bilang sama Pak Jokowi, kono presiden, engkau kan enak loh, aku bilang, loh kok enak tuh gimana toh Bu? Kan lagi kita sering suka bahas. Iya kalau ini begini, nanti nungguin supaya kedua ini tuh institusi ini klop itu. Lah ya dong pemerintah kan diem toh. Meneng we, mau APBN, apa piye? Ini gerejekan dulu gitu. Kan enggak mungkin toh pemerintah membuat ini perundingan antara DPR dulu, DPD dulu. Walah soyo panjang deh. Loh, ini kayak begini kenyataan yang sekarang sedang terjadi. Nah, otonomi daerah itu waktu saya wapres,
dijalankannya. Waktu itu kan Pak Rias Rasid sebagai ini ya katakan apa ini motornya gitu. Nah, ya jadi saya waktu itu kan di sidang kabinet diminta sama Gus Dur ketika udah diketok. Umpama ini sebagai contoh-contoh soal di dalam tata pemerintahan loh, maksud saya nih saya ngomong gini, itu kok menurut saya ya ini bagaimana cara berpikirnya. Otonomi daerah itu kan untuk katanya dulu daerah itu tidak mendapatkan kewenangan karena sentralisasi. Nah ini seperti disebut desentralisasi, tapi kan bukan kewenangan penuh. Jadi tidak boleh bikin TNI, Polri, luar negeri, keuangan, apa nih, pertahanan, ngono-ngono toh. Iya. Jadi kan semi lah begitu. Tapi kan pada kenyataannya waktu itu saja saya sudah bilang begitu juga sama Pak Rias Rasid. Saya bukan tidak setuju, beliau berpikir saya tidak setuju. Tapi dari sisi teknis kita akan lihat keekonomiannya. Ini kan sebetulnya mengangkat otonomi daerah itu untuk supaya menguatkan keekonomiannya adalah mengangkat potensi daerah. Supaya bisa bagaimana nih, katakan Banyuwangi, karena itu anak kami Azwar Anas, saya waktu mau jadi India saya bilang, kamu lihat tuh pantai ini Banyuwangi dari dulu aku kecil sampai aku tuwek begitu aja, padahal pantainya bagus, bisa nggak kamu bikin untuk objek pariwisata? Ternyata bisa gitu loh. Nah itu kan berarti apa sih yang kurang? Bukan urusan aturannya. Nah, tapi adalah katakan orang yang akan memegang pimpinan di situ. Tadi di situ kan nanya, gimana sih Ibu jadikan supaya pemimpin. Itu kan harus belajar memang, nggak bisa instan. Langsung, aku pengen jadi ini. Terus ya itu kan jangan mikir hanya ya kembali juga semua jadi kacanya berpikir instan. Padahal banyak sekali hal yang harusnya didalami loh sebelum diputuskan. Ya jadi makanya saya sekarang bersikap saya ya diem aja. Saya memang terkenal kata Ibu Mega itu emangnya orangnya diem loh gitu. Iya, dulu dibilang itu kan diem tuh untuk menyembunyikan bahwa dia pasti nggak pinter. Aku ya meneng wae kok, ya ben ngono. Ya gitu loh. Nah Bu, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang itu tadi Ibu bicara soal leadership itu kan apa ya, bonding dengan rakyat lahir batin, punya visi cakrawala luas, kemudian menggunakan pikiran dan hati. Yang ditunggu-tunggu dari pandangan Ibu tuh 24. Sebetulnya pemimpin yang seperti apa sih Bu yang Ibu bayangkan? Ya, karena tantangan Indonesia ke depan juga kan tidak mudah ya, apalagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Barangkali Ibu bisa menyampaikan. Ya sebetulnya sih gampang jawabnya. Jangan saya yang ditunggu-tunggu. Mestinya tunggu semua. Tanya dulu. Ya mesti tanya sama dirinya dulu dong. Kamu tuh maunya apa sih? Seperti saya ngomong sama Pak Jokowi, Pak, lah Sokono bilang Indonesia 2045, Indonesia emas. Seperti Bung Karno bilang, suatu saat nanti yang sedang dibuat ini adalah jembatan emasnya. Aku aja waktu dengar, wah jembatan wae emas. Lah nang kono ini koyo apa ya? Tapi kan tadinya waktu itu saya mikir, ini kan berarti cita-cita ya. Kan makin besar saya mengolah pikiran saya. Ya kalau bisa jembatannya aja emas, apalagi di sananya. Saya pernah dapat penerjemahan dari seorang profesor Prancis. Dia melihat apa itu namanya di Borobudur itu apa namanya? Relief. Itu nggak tahu bagaimana dia bilang katanya diceritakan di situ
ininya saja, lantainya itu katanya emas gitu. Nah itu saya terus ingat bapak saya bilang jembatan emas. Wah, kayak apa ya kalau kesononya gitu ya. Tapi waktu Pak Jokowi bilang 2045 itu, beliau kan baru bikin program itu anti stunting itu loh. Lah ya saya bilang sama beliau, ya Pak, ini aja masih anti stunting Pak. Artinya ini masih melalui pendidikan kesehatan yang fokus, terarah, dan konsisten. Nah, kalau nanti aku ngomong gini, gua dimusuhi orang banyak, sak bodo amat. Tanggung jawab Kompas. Loh iya dong. Karena suruh ngorek saya. Nah, saya ngomong sebenarnya. Loh iyalah. Saya bikin program baik-baik. Zaman aku presiden. Maaf. Maunya saya itulah ngapain MPR tertinggi lagi. Nah, kita maunya yaitu. Kenapa sih saya sampai bilang. Mbok ya. Kalau udah gak seneng tuh gak usah terlalu subjektif. Apa sih yang gak benernya Bung Karno? Nah, sekarang bedah dulu yang namanya pembangunan semesta berencana. Kita udah bedah loh. Yang diikut sertakan tuh 600-an ya. Ahli loh. Jadi bukan Bung Karno yang ngomong, yang bikin. Nah itu kan saya suruh BPIP kaget-kaget. Wah kita ini sebetulnya sudah punya blueprint yang kuat. Lah dibiarin aja. Dibiarin aja. Ya kamu ya mestinya juga berpikir dong. Maaf saya jadi mulai kamu dah. Kalau ini kenapa? Lu ya lihat kalau ini nggak baik gua. Yang baik ambil. Tiongkok bisa. Saya kalau ngomong Tiongkok ntar kapan-kapan dibilang Ibu Mega tuh emang komunis banget. Nah, ngono. Dia nggak tahu orang yang ngomong itu bahwa yang diambil Tiongkok itu ajarannya Bung Karno loh. Saya ketemu siapa aja. Dari Jiang Zemin, Deng Xiaoping, katanya Bapak reformasi China, Xi Jinping selalu bilang kami disuruh keluar waktu KAA sama Bung Karno yang namanya bujuk Mao Zedong. Tadinya kan nggak mau, Mao Zedong berpikir mau tetap bangun dalam dulu, nggak bisa Bung Karno. Akhirnya yang dikirim Zhou Enlai. Chen Yi, presidennya, Liu Shaoqi, saya ketemu. Jadi bukan hanya ketemu mau sombong, nggak belajar. Oh, pinter bangsa ini. Dia ambil hal-hal yang baik dari orang lain. Gitu kita. Jangan dong saya nunggu saya. Emangnya gue siapa? Presidennya Pak Jokowi, kok nunggu saya? Loh pikiran saya akan saya tuangkan nanti. Hanya karena untuk calon opo itu. Aku bilang. Tadi Mbak Puan pagi-pagi udah nelpon. Nah orang wartawan udah pada ribut. Nunggu toh? Aku bilang. Bilang aja. Bilang aja waktunya ada di ketua umum partai. Nah titik. Ngono be aku. Gitu dong. Lo kok aku didesak-desak. Ya kamu cari aja pemimpinmu dewe. Gitu loh. Ngapain? Apa nggak bikin saya jengkel? Kalau kayak gini kan suara saya naik. Lu iya dong. Gimana sih? Kan berarti nggak punya pendirian. Kalau lo gagah. Kemudian Ibu pengalamannya paling lengkap memimpin partai politik, wakil presiden. Kemudian dengan Anggota DPR. Anggota DPR. Itu paling lengkap. Kira-kira ada pesan untuk bangsa Indonesia ini. Bagaimana dia harus melangkah sekarang dan ke depannya, kira-kira dengan sejarah Ibu yang cukup panjang, pengalaman yang cukup lengkap, kira-kira mungkin ada apa yang ingin Ibu sampaikan lah kepada bangsa Indonesia untuk kita mengisi hari-hari ini dan ke depan yang memang juga penuh dengan banyak tantangan dan sekarang meskipun mungkin masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, tapi apa yang harus kita lakukan ke depan untuk bangsa? Sebetulnya itu bukan harus diomongkan oleh saya saja. Sudah banyak orang pinter. Cuman pertanyaan saya adalah segitu banyak orang pinter itu, nah ini seperti contoh di BRIN. Itu bayangkan orangnya pinter-pinter. Kalau untuk ngomong udah dah
untung aja aku banyak punya gelar ya. Aku sendiri kan kaget. 2 profesor, 9 doktor. Ini masih nunggu 5 lagi. Aku aja kaget. Aku pikir gua nggak sekolahan. Tiba-tiba gue bluk gitu. Tapi kan untung aku nanya. Dapat dari Pak Hairul Tanjung. Award dari CNBC. Keren. Gue bilang, gak salah gitu. Tapi kan saya nggak pernah. Saya panggil dulu Pak Hairul. Saya nanya, Pak Hairul, benernya ini saya nggak mau ya kalau istilahnya mau di begini. Sebetulnya kalau saya dapat itu kenapa ya? Kan saya memang karena masih pandemi tidak bisa hadir. Loh Bu, katanya, kami ini hanya perwakilan. Ini dari headquarters. Lah ya tapi kenapa? Mereka itu katanya ini ya, pengamat juga ekonomi politik ya. Jadi justru mereka itu bertanya pada saya, Ibu Mega itu kalau di kami, maksudnya di kalangan luar, itu sangat terkenal. Kaget toh saya, oh namaku kok terkenal. Loh, karena yang namanya bisa menyelesaikan krisis. Waktu saya wapres, sampai presiden toh, itu. Dan totally itu selesai karena apa? Bisa menyelesaikan juga pembayaran dari IMF. Itu. Oh itu alasannya. Oh kalau gitu ya terima kasih. Saya bilang, karena iya mereka sendiri heran. Kenapa orang Indonesianya sendiri kayak nggak ada tuh yang mengitukan begitu. Ya mana saya tahu, aku bilang. 300 ribuan loh waktu itu kredit macet, coba bayangkan. Nah waktu kami kebetulan tim ekonomi saya kan dibilang orang katanya itu cukup kuat, Pak Jatun sama Pak Budiono. Jadi ya saya bilang itu kan, nah ini cara berpikir ya. Ini kan yang sebetulnya gimana ya, saya kok susah ya ngomongnya karena orang kayak keburu udah kepingin naik panggung aja gitu loh, nggak tahu lah apapun namanya ya. Coba pikir, waktu itu saya pikirkan saya di rapat kabinet 300 ribuan kredit macet dari yang top apa namanya kalau dibilang dulu Taipan gitu. Oh sampai tengah-tengah sampai saya bilang kerocok 50 juta 100 juta saya bilang nggak salah nih. Terus bank sampai saya panggil Pak Burhanuddin, nggak akan pernah lupa saya. Untuk kami bilang Pak maaf ya, BI itu independen, tapi kalau untuk ini karena krisis saya nggak mau terpisah, mesti masuk tim saya untuk selalu bukannya apa, tapi kita bisa karena uang juga ngalir dari bank-bank. Ada bank 4 toh yang saya merger, yang sekarang katanya Mandiri itu sekarang jadi top, itu kan saya, bukannya kembali mau nyombongkan diri. Tapi ini loh, cara berpikir untuk ke depan itu bagaimana, why, must be what, apalah entah ya. Nah saya tanya sama ahli-ahli hukum, saya waktu itu kan udah pada pusing itu kabinetku, bagaimana nih. Saya bilang gak salah ini ya tapnya, ada tap toh. Jadi saya panggil ahli-ahli hukum, saya hanya bilang gini, tolong ngasih saya sama saya presiden. Ini mematikan, saya bilang. Kita mau bikin solusi tapi bikin problem lebih besar. Bayangkan ini apapun juga orang-orang pelaku ekonomi Indonesia loh, saya bilang. Mereka nggak salah loh, menurut saya. Kenapa? Karena mereka nggak melakukan korupsi atau apa, tapi mereka waktu jatuh tempo harus segera membayar. Tapi waktu itu dolar antara 3-5 ribu itu menjadi 18.000. Siapa yang bisa bayar? Saya bilang sama ahli-ahli hukum ini, ahli-ahli hukum tata negara entah apa. Saya hanya mau gini, kalau tapi ini tidak saya langgar, tapi saya
Apa saya bilangnya, rubah sedikit saja. Jadi ibu maunya apa? Kalau orang ini semua kan diharuskan dipilotkan, lalu konsekuensi logisnya karena belum tentu bisa bayar utang masih masuk penjara. Situ saya nanya Pak Yusril, Menteri Kumham. Iya dong, zaman saya Pak Yusril karena saya waktu itu perlu beliau sebagai ahli tata negara kan. Saya nanya, itu kalau udah digedok penjara kita cukup apa enggak? Langsung angkat tangan, enggak cukup Bu gitu. Langsung Pak Jatun Budiono, uangnya enggak ada Bu. Loh kok uangnya enggak ada Mas? Saya panggil dia Mas. Ya masa segitu orang kan mesti dikasih makan. Oh iya ya gitu. Coba bayangin. Hah? Makanya kadang saya suka mikir, orang nih emang maaf dah, orang Indonesia karena mungkin dijajah 3,5 tahun, sekarang ini emang lagi senengnya ngomong gitu. Kok begini sih ya? Nah udah, jadi saya bilang sama itu, jadi gimana? Boleh nggak? Boleh, kata mereka. Tanggung jawab lo ya. Kalau ini saya istilahnya whatever, modifikasi atau apa. Jadi saya bikinnya apa? Kan langsung ada, kalau ada yang ngikuti, yaitu release and discharge. Jadi nggak ada masalah hukum. Jadi saya rembuk sama mereka bahwa lo bisa bantu pemerintah apa? Dengan kalau ini saya spread yang namanya ini untuk bayar utang. Dan spreadingnya itu coba kamu ngitung sama ini, itu BI sama tim keuangan saya. Jangan main-main loh, saya bilang gitu. Ya umpamanya Suta itu ya mestinya bayar setahun gitu. Oke lah kalau gini mungkin 2 tahun. Alasannya gitu kan. Ya dengan cara gini negosiasi. Nah lalu juga ya kamu juga mesti nolong pemerintah dong. Pemerintah kan perlu duit. Makanya apa barang yang bisa kamu kasihkan ke pemerintah gitu loh. Nah itu kan berjalan. Kenapa saya memutuskan itu, makanya saya bilang presiden itu harus gagah, mesti berani tanggung resiko. Makanya saya nanya dulu, karena gue juga nggak mau masuk penjara gara-gara katanya melanggar TAP, gitu loh. Jadi kenapa? Bukan sebenarnya itu yang saya omongkan. Saya nanya-nanya di belakang layar sama pengusaha-pengusaha gini-gini. Saya hitung-hitung, gila no, kalau ini saya lakukan, rakyat saya yang di PHK tuh berapa? Yang buruh harian itu berapa? Saya hitung-hitung, itu yang gajian-gajian katakan 5-6 juta. Kalau yang PHK, bukan PHK, buruh harian, yang kebon-kebon atau apa segala, antara 10 sampai 15. Aku kan bilang, ini mau dikasih makan apa coba ini. Aku juga mikir nih sopo ya dulu yang bikin TAP ini. Gile aku bilang. Nah buktinya hidup semua. Nah bisa nangkap nggak maksudnya? Pemimpin kayak apa sih yang bisa kita harapkan terus menerus gitu, jangan ngoceh aja. Lo berani tanggung jawab. Saya pasang badan, ya dong. Kalau ibu menyalahi TAP gitu, ble gitu terus untuk itu maka ibu kan banyak kan gitu suka maksudnya persoalannya diselesaikan dulu. Tapi kalau udah orangnya dianggap menyalahi gitu-gitu, ininya dikembaliin kan nggak bisa toh. Ayo Suta, coba lo mikir dah. Enak aja. Kadang-kadang lah sekarang gitu. Sekarang lihat aja deh. Ya, kamu juga boleh dong. Kamu kan rakyat. Lihat aja yang aku sampai mikir. Gile orang zaman sekarang nih. Katanya gue bisa jadi presiden gitu. Gue bisa jadi presiden. Ya cari aja dah sana. Yang ngomong kayak gitu sopo wae. Aku sih diam aja.
sampai melongo aku. Wah, nggak salah. Itu aja. Aku, loh itu kan hak dia. Nggak mau saya berkomentar. Ya tapi kamu lihat aja lah. Jangan saya disudutkan. Oh, nunggu ibu akan mengeluarkan statement. Tadi Mbak Puan juga. Udah panggil saya kan Mumu gitu. Membahasakan cucu. Udah banyak yang mau ini Mumu untuk declare. Ya biarin aja orang suruh nunggu, ya biarin nunggu. Aku bilang, lah saya langsung gagah perkasa. Saya ketua umum, aku bilang sama Mbak Puan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah diberikan hak prerogatif, Mbak Puan udah ketawa aja di telepon, yang telah diberikan hak prerogatif oleh Kongres Partai. Jadi sayang, tunggu ya, aku bilang. Ya iyalah. Gile. Apa? Gak ada bocoran juga ya kita. Jadi enak aja. Terus apa? Aku kan tahu nih. Situ kan tadi bilang yang 8 ini kan. Habis coba. Ya ini sedikit lagi. Jalan pikiran saya. Itu kan kalau MPR sudah naik lagi. Kita mau rembuk dah. Ya. Rembuk mau berantem istilahnya. Monggo dah. Tapi kan yang bernas ya, jadi kita bikin dong yang namanya tahapan. Jangka pendek, jangka menengah, ya jangka panjang dong. Yang menuju itu, Bung Karno bilang, jembatan emas itu menuju ke sana itu. Dan kalau saya lihat, saya mau Pak Jokowi ketika, ini terakhir banget, kapan tuh dipanggil toh kan, bilang, Bu ini bisa krisis pangan gitu. Ya aku sih udah tahu dari dulu kok, aku bilang makanya PDI 3 tahunan ya aku udah kasih instruksi suruh nanam-nanam. Maret 2020 Bu. Nah iya betul, suruh tanah-tanah yang idle apa gitu tanamlah segala bahan makanan. Jadi jangan bergantung pada beras saja. Waktu itu belum jadi BRIN saya. Nah maksud saya bilang Pak Jokowi, Pak, kalau urusan kita kelaparan, insya Allah enggak deh Pak. Saya dari kecil dibilang sama Bung Karno, negara kita ini zambrut di katulistiwa. Aku mana ngerti zambrut wopo. Nah baru setelah saya mulai pinter buka ensiklopedi itu bener-bener batu mahal, ijo gitu kan. Bayangkan untaian, jadi banyak gitu. Jadi saya bisa bayangkan kekayaannya, wah apa yang saya kalau dulu jadi presiden atau wapres, saya suruh protokol saya itu kalau mau ada tamu, apalagi tamu asing, jangan ngomong apa yang Indonesia punya. Saya suruh bilangnya apa yang Indonesia ndak punya, karena saya akan jawab dengan penuh kebanggaan. Iya, what do you want? Saya akan bilang ini ada, ini ada, ini ada. Nah yang melempem kan bangsanya sendiri gitu loh. Kenapa nggak mau kerja keras? Nah, mengapa tidak kreatif? Itu hanya. Tapi anak-anak muda sekarang saya mulai punya harapan. Udah kelihatan kreativitasnya gitu. Dari UMKM-nya. Tapi kan ini harus dipandu dan dipantau. Supaya persaingannya itu semakin baik, persaingan sehat ya. Nah itu. Jadi kan dengan begitu itu yang sebetulnya kita harus dorong. Bahwa siapapun nanti pemimpinnya itu. Dia nggak mungkin kalau nggak ngerti, tidak punya wawasan yang saya bilang cakrawala berpikir itu. Pasti kalau mamanya maaf ya kali jadi, akhirnya nanti bisa nggak jadi sendiri deh, karena dia tidak punya pegangan bahwa dia tahu sebagai lentera gitu, sebagai pemimpin masa depan tuh begini geopolitiknya. Nah menurut saya kembali harusnya mendalami yang namanya apa yang telah diomongkan oleh Bung Karno itu. Karena menurut saya ini akan terjadi. Nah yang saya takut, saya bilang sama Pak Jokowi,
Dan ini pada kenyataannya kayaknya udah memulai apa? Mereka banyak negara kan udah mulai kelaparan. Ya Pak Jokowi sendiri bilang kemarin waktu ketemu ininya udah 46 kayak dari PBB katanya gitu. Wah, nggak disebut tapi saya udah wah ini. Saya bilang Pak, yang kita akan harus khawatirkan apa? Mereka itu akan jadi migran datang ke kita. Nah ini apa yang Rohingya aja udah, saya udah ngomong loh Pak, situ udah mesti bikin keputusan loh. Karena Pancasila kita ada peri kemanusiaan. Pertanyaan saya nih mau dibiarin tinggal di sini atau transit? Nah itu saya bilang pemimpin mesti punya resiko loh. Kalau saya, no. Silakan pulang ke negara situ. Atau ya siapa yang mau mengisi. Seperti New York aja. Ayo. Kan sekarang itu saya lihat di TV. Apa namanya itu? Migrannya itu kan udah apalagi ini musim dingin ya. Apa? Nah itu. Ayo hati-hati loh. Jangan mikir bahwa terbalik gitu. Saya bilang kalau apalagi dengan ada BRIN ini makanya saya gempur terus BRIN. Alhamdulillah lah insya Allah. Iya terutama dari masalah pangan itu. Sebenarnya jangan bertitik tolak pada beras ya. Ya semua yang bisa dimakan saya bilang. Kita mobilisasi. Yang penting rakyat tidak kelaparan. Dan teknologi sudah ada. Contoh porang. Hilirnya udah jadi sekarang mie. Apa neku beras. Ya gitulah. Oke, thank you.